kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, kembali kita akan ibadah pada minggu ini, minggu yang indah ini. Kita akan memulai ibadah kita, tapi secara khusus untuk minggu ini kita ditemani ibadah dengan para parhalado Gereja HKBP Letare Kota Palangkaraya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita awali dengan berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh cinta kasih dan karunia, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat anugerah dan kasih setiamu yang sungguh amat melimpah dalam kehidupan kami hingga saat pada waktu indah yang hari ini Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh cinta kasih dan karunia, Engkau tahu Tuhan, pada minggu pagi yang indah ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu beserta parhalado HKBP Letare Kota Palangkaraya akan melaksanakan ibadah pagi minggu ini Tuhan bersama anak-anak yang kami kasihi, anak-anak yang kami cintai, yaitu anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami boleh melaksanakan ibadah kami pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah titah Tuhan. Titah ke-1. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian titah Tuhan. Mari kita berdoa untuk dapat melakukan titah Tuhan yang baru kita dengar. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu silahkan duduk kembali. Kita bernyanyi. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat bulanan kita, untuk lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Doa tiap hari kalau mampu.
Mei adalah Titus 3 ayat 5. Amang bacakan untuk kita. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, marilah kita bernyanyi Happy Ayaya. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, masih semangat semua kan? Pasti masih. Nah adik-adik, untuk memulai firman kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian. Alkitab
Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, hari ini Minggu tanggal 16 Mei 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami agar bisa mendengarkan firman-Mu, melaksanakannya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Ya, pembacaan kita, firman kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 dan perikop rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauh dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas di tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudari Yesus. Oke adik-adik, demikian tadi pembacaan firman kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Oke, abang akan menjelaskan di sini ada 3 poin, yaitu bertekun, sehati, dan dalam doa. Yang pertama adalah bertekun. Bertekun itu adalah bersungguh-sungguh di dalam menanti-nantikan Tuhan, dalam pelayanan, penginjilan, dan bertekun itu adalah bersungguh-sungguh juga seperti adik-adik bersungguh dalam pelajaran, di dalam sekolah minggu, di dalam keluarga, di luar, dan dimanapun adik-adik berada. Bertekun itu juga bisa dapat adik-adik simpulkan, yaitu bertekun misalnya adik-adik mau mendapatkan juara 1 atau mau mendapatkan juara di dalam pertandingan atau di dalam nilai, adik-adik harus bertekun dan bersungguh-sungguh supaya bagaimana bisa mencapai dan mendapatkan hadiah dan target yang adik-adik inginkan. Yang kedua, poin kedua yaitu sehati. Sehati adalah seperti sepikiran di dalam suatu organisasi, seperti latar belakang murid-murid Tuhan Yesus adik-adik, yaitu Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang Yesus mengajaknya mengikutinya sebagai murid Tuhan Yesus. Dan mereka itu berbeda-beda adik-adik pekerjaannya atau karakternya, tetapi luar biasa sekali kan adik-adik di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun mereka berbeda-beda karakter, mereka tetap mengikuti di dalam Tuhan Yesus menanti-nanti kedatangannya. Kedatangan apa adik-adik? Kedatangan Roh Kudus, kedatangan Tuhan Yesus, dan berhasil mereka mengalahkan ego-ego mereka agar bisa turunnya Roh Kudus ke situ adik-adik. Mengalahkan ego itu nggak mudah loh adik-adik. Mengalahkan diri kita sendiri itu tidak mudah juga. Seperti adik-adik mau misalnya menginginkan sesuatu, tapi ketika orang tua kita bilang, kalau kamu mau menginginkan ini, kamu harus berusaha dan harus bisa mengalahkan
egomu, bagaimana caranya itu? Nah, bagaimana caranya? Adik-adik mau berkorban di dalam egonya, mau mengalah, mau bersabar, mau menunggu yang adik-adik inginkan dan capaikan. Seperti juga ke-12 murid Tuhan Yesus, mereka berkorban, sehati berkorban, menunggu kedatangannya Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Mereka mau mengikuti Tuhan Yesus, mereka mau berjalan mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus melangkah, mau ke jauh sekali, mau kemana, sampai pun mereka ingin sekali bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di dalam lingkungan juga seperti itu juga bisa adik-adik. Adik-adik harus mengikuti sehatinya adik-adik sama keluarga, sama teman-teman di sekolah, sama kegiatannya di eskulnya apa. Adik-adik harus sepikiran dan sehati kepada teman-temannya, mungkin di dalam tim, di dalam keluarga, atau di dalam lingkungan adik-adik, tempat adik-adik bermain, harus sepikiran sehati agar tidak ada yang bisa egonya terkalahkan. Contohnya seperti adik-adik di dalam tim sepak bola. Adik-adik itu kan banyak tuh, ada 12. Nah, di 12 orang ini adik-adik harus bisa menguasai egonya bersama tim. Harus bermain bagaimana taktiknya supaya mendapatkan gol atau mendapatkan juara. Itu harus bisa dikalahkan adik-adik egonya. Dan harus juga bersabar adik-adik. Seperti juga murid Tuhan Yesus, mereka bersabar juga menanti kedatangannya, mengikutnya. Oke adik-adik. Yang ketiga adik-adik, doa bersama. Doa adalah berkomunikasi Tuhan, berkomunikasi kita, maksud abang, kepada Tuhan, mencurahkan hati kita kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan atas alam semesta ini dengan segala isinya. Di dalam makna doa itu bisa juga kita buat adik-adik juga bisa membuat seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, murid-muridnya, yaitu mereka berdoa dan menanti kedatangan Roh Kudus, Roh Penghibur, dan Roh Penolong. Nah, luar biasa kan adik-adik? Itulah namanya kita bisa seperti yang dikatakan bertekun, sehati, dan sedoa bersama. Nah, itulah tadi cerita mulanya Kristen adik-adik. Gimana? Sip kan adik-adik? Nah, demikianlah adik-adik cerita atau sedikit dari abang. Semoga apa yang abang bicarakan atau abang katakan, semoga firman ini bisa melekat di adik-adik sekalian dan bisa mengikutinya di dalam bertekun, sehati, dan di doa bersama. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan sedikit ceritanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Semoga firman-Mu ini bisa kami ikutin Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ya Tuhan, semoga tahun depan kami bisa dapat kembali ibadah bersama-sama Tuhan, offline Tuhan. Dan semoga semua sehat semua Tuhan dan tidak ada kekurangan satu apapun Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan minggu ini? Semoga memberkati kita semua ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari siapkan adik-adik persembahannya. Angkat tangan kanannya. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus pokok dan kita lancaranya.
kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah bersama kakak dan abang guru sekolah minggu serta Amang Parhalado dari gereja kita. Semoga di minggu-minggu yang akan datang adik-adik sekolah minggu lebih semangat lagi untuk ibadahnya. Dan jangan lupa dijaga kesehatannya supaya sehat-sehat selalu. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah menonton video kita ini, supaya kita nanti lebih gampang lagi untuk mencari akun YouTube kita, akun YouTube gereja kita, tolong di like, di share, dan di subscribe ya. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.